oleh aparat yang berwajib secara profesional, dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Jadi biar ditangani dan supaya diingat rakyat mengawasi, sehingga kita harus benar-benar menjaga posisi aparat, kewibawaan aparat dalam penegakan hukum. Itu aja. Peneliti Posdem dan juga dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, meminta Ketua KPK Firly Bahuri mundur untuk memudahkan pengusutan kasus dugaan pemerasan yang menyeret namanya. Dewas KPK juga diminta tegas terhadap dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Lagi kalau kita bicara standar etik ya, standar etiknya itu kalau pimpinan KPK menurut saya memang tinggi di atas yang lain ya. Mereka betul-betul harus menjaga marwah institusi. Nah, yang paling terbaik adalah mengundurkan diri. Nah, kalau publik mempertanyakan kenapa dia tidak mundur, ya pasti tidak ketemu. Sikap tegas dari Dewas lah yang perlu ditunjukkan. Kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap Yassin Limpo sudah naik ke tahap penyidikan. Total 6 saksi sudah diperiksa polisi. Namun, kendati sudah masuk penyidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan. Ketua KPK Firly Bahuri juga belum diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 saksi pada kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi menggali keterangan saksi mulai 24 Agustus sampai 3 Oktober 2023. Antara lain, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah dimintai keterangan atau klarifikasi sebanyak 3 kali. 5 orang lainnya yang juga telah dimintai keterangan antara lain sopir dan ajudan Menteri Pertanian. Penjelasan itu disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Syafri, dalam konferensi pers 5 Oktober lalu. Ade menjelaskan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan tersebut merupakan aduan masyarakat yang diterima pada 12 Agustus 2023. Pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian terus berjalan. Hari ini, Saudara, Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementan Muhammad Hatta dipanggil penyidik KPK. Hatta diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi oleh mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, KPK belum secara resmi mengumumkan status hukum Syahrul Yassin Limpo. Dan Saudara, informasi lebih lengkap soal keterlibatan Kapolrestabes Semarang di kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, sudah ada Leo Taufik di Polda Metro Jaya. Leo, dalam kapasitasnya sebagai apa Kapolrestabes Semarang ini diperiksa, Leo? Ya, Cynthia dan saudara, memang dalam tahap penyelidikan ini Polda Metro Jaya telah memanggil setidaknya 6 saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan. Hal ini dikonfirmasi oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Syafri. Memang Kombes Ade ini belum merinci mengenai maksud pemeriksaan dan peran dari Kombes Irwan dalam dugaan kasus ini. Sementara Polda Jawa Tengah sendiri telah memberikan konfirmasi adanya pemeriksaan terhadap Kombes Irwan dalam dugaan kasus ini. Polda Jawa Tengah membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Kombes Irwan, namun tidak mengetahui pemeriksaan terkait kasus apa dan hanya memberikan atau menyebutkan bahwa Irwan diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Polda Jawa Tengah juga mempersilahkan jika nantinya Polda Metro Jaya kembali akan memanggil Kombes Irwan dalam dugaan kasus pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK. Berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Satake Bayu. Dalam hal ini Polda Metro untuk dimintai keterangan. Itu dipanggil kapan ya Pak? Beberapa hari yang lalu. Dalam minggu kemarin berarti. Ya. Nah, kalau soal keterkaitannya mungkin ya intinya dari Polda Metro. Kalau kita hanya membenarkan yang bersangkutan ada
panggilan ke Polda Metro untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kita menghadapkan dari Polda ke Polda Metro kepada yang bersangkutan. Kalau pengaruh sih sementara belum ya, sementara belum. Ya kalau yang bersangkutan ada pemeriksaan tambahan lagi atau misalnya apa, ya intinya Polda Jawa Tengah memang memberikan peluang itu, misalnya sudah intinya si siapa namanya Kapolres Tabes itu kan kalau ada panggilan terkait tentang hal itu dipersilakan saja. Ya, Polda Metro Jaya memang telah mengkonfirmasi bahwa nantinya Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar ini kembali akan dipanggil ke Polda Metro Jaya dalam tahap penyidikan. Sebelumnya Polda Metro Jaya memang telah meningkatkan status dugaan kasus pemerasan ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sementara dugaan pidananya sendiri berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, hingga penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian pada periode 2020 hingga 2023. Cynthia. Leo, lalu adakah informasi yang Anda peroleh terkait dengan pihak-pihak lainnya yang akan kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya atau mungkin Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, Cynthia dan saudara, memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi terkait pihak-pihak yang nantinya akan dipanggil dalam kasus penyidikan oleh Polda Metro Jaya sendiri. Memang sebelumnya Polda Metro Jaya telah meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, dan kami pun masih menunggu nantinya pihak-pihak mana saja yang akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Cynthia. Baik, terima kasih Leo Taufik, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Leo.